Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Idris Sarabiti, NIM 2002 2014035 kelas A2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari troubleshooting tentang yang pertama mengenai hard disk. Ini adalah hard disk. Hard disk juga dikenal sebagai hard drive atau HDD. Adalah perangkat penyimpanan mengetik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dalam komputer. Hard disk terdiri dari piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan baca tulis dilakukan menggunakan kepala pembaca yang mengembang di atas piringan tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari hard disk. Yang pertama, kita mengenal kelebihan dari hard disk, yaitu yang pertama, kapasitas penyimpanannya yang besar. Hard disk menyediakan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perangkat penyimpanan lainnya seperti SSD. Kapasitas hard disk bisa mencapai beberapa terabyte yang cukup untuk menyimpan sejumlah besar file dan data. Yang kedua, harga yang terjangkau. Hard disk biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Harga per gigabyte penyimpanan pada hard disk cenderung lebih rendah sehingga lebih ekonomis untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, toleransi terhadap goncangan. Hard disk memiliki keunggulan dalam toleransi terhadap goncangan dan getaran fisik. Meskipun masih rentan terhadap kerusakan akibat goncangan yang berlebihan atau jatuh, hard disk lebih tahan terhadap situasi tersebut dibandingkan dengan SSD yang tidak memiliki komponen mekanik. Yang berikut tentang kelemahan dari hard disk itu sendiri. Pertama, kecepatan transfer yang lebih lambat. Hard disk menggunakan komponen mekanik yang menyebabkan kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Ini berarti waktu akses ke data yang disimpan dalam hard disk lebih lama. Yang kedua, tentang rentanan terhadap kerusakan fisik. Yang ketiga, tentang konsumsi daya yang lebih tinggi. Keempat, tentang tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Meskipun hard disk memiliki kelemahan-kelemahan tersebut, mereka masih merupakan pilihan populer untuk menyimpan data karena kapasitas yang besar. Namun untuk kerja yang lebih cepat ke dalam yang lebih baik, SSD yang seringkali dianggap sebagai alternatif. Baik, setelah kita mengenal tentang hard disk, kita penjelasan berikutnya kita menuju ke RAM atau sering disebut dengan Random Access Memory. RAM adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. RAM berperan penting dalam mempercepat akses data dan kinerja keseluruhan sistem. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan RAM. Sama halnya seperti di hard disk tadi, ada kelemahan dan kekurangannya. Yang pertama, kita kenal dengan kelebihannya RAM. Kelebihan pertama adalah kecepatan akses tinggi. RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Ini kemungkinan komputer untuk dengan cepat membaca dan menulis data yang diperlukan saat menjalankan program dan aplikasi. Kelebihan yang kedua, kinerja yang cepat. Dengan adanya RAM yang cukup, komputer dapat menjalankan lebih banyak program dan aplikasi secara bersamaan dengan kinerja yang lancar. RAM memberikan ruang yang cukup bagi sistem operasi dan program untuk memuat dan menjalankan data dengan cepat, sehingga mengurangi waktu dan peningkatan responsifnya. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga RAM adalah peningkatan produktivitas. Dengan kita memiliki RAM yang cukup, penggunaan dapat dengan mudah melakukan multitasking, seperti menjalankan beberapa program secara bersamaan, membrowsing web, mengedit dokumen, atau
penurunan kinerja yang signifikan. Itu merupakan kelebihan dari RAM. Setelah kita mengenal kelebihannya, ada juga kekurangan dari RAM itu sendiri. Yang pertama adalah kapasitas terbatas. Setiap komputer memiliki batasan kapasitas RAM yang dapat diinstal. Jika RAM yang tersedia terbatas, komputer mungkin mengalami pembatasan dalam hal jumlah program yang dapat dijalankan secara bersamaan atau jumlah data yang dapat dimuat dalam memori. Yang kedua, volatilitas data. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Yang ketiga biaya yang tinggi RAM. Yang ketiga biaya yang tinggi RAM, terutama RAM dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, meskipun RAM memiliki beberapa kelemahan dan penting untuk memilih dan menginstal jumlah RAM yang cukup untuk memenuhi kebutuhan memori sehari-hari. Baik, yang berikut adalah motherboard. Ini adalah motherboard yang juga dikenal sebagai papan induk atau motherboard, adalah salah satu komponen utama dalam komputer. Motherboard berperan sebagai penghubung antar semua komponen perangkat keras yang di dalam komputer, termasuk prosesor, memori, kartu grafis atau sarana, dan banyak lagi. Sekarang kita mengenal beberapa kelebihan dan kekurangan dari motherboard. Yang pertama, kelebihannya dari motherboard yaitu kompatibilitas dan fleksibilitas. Motherboard menyediakan soket dan konektor yang kompatibel dengan berbagai jenis komponen perangkat keras. Ini memungkinkan penggunaan untuk memilih dan mengganti komponen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, termasuk prosesor, memori, atau kartu grafis dan kartu ekspansi lainnya. Kelebihan yang kedua, peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja, motherboard dapat mendukung fitur-fitur terbaru dan teknologi terkini seperti slot flash atau yang memungkinkan penggunaan kartu grafis atau kartu suara terbaru. Yang ketiga, kualitas konstruksi yang baik. Motherboard biasanya dibangun dengan kualitas yang baik dan dirancang untuk memberikan stabilitas dan dalam jangka panjang. Komponen berkualitas tinggi, sirkuit yang dirancang dengan baik, dan lapisan perlindungan sering digunakan dalam motherboard untuk mencegah kerusakan dan gangguan saat penggunaan normal. Itu adalah kelebihan dari motherboard. Dan sekarang kelemahan dari motherboard itu sendiri, yaitu yang pertama, keterbatasan upgrade. Yaitu meskipun motherboard dirancang untuk fleksibel dan upgrade, ada keterbatasan pada jenis dan jumlah komponen perangkat keras yang dapat digunakan. Setiap motherboard memiliki batasan dalam hal soket, meskipun memori yang didukung. Jika ingin melakukan upgrade yang signifikan, mungkin perlu mengganti seluruh motherboard. Kekurangan yang kedua, biaya upgrade. Jika ingin melakukan upgrade pada komponen tertentu seperti prosesor atau memori, terkadang perlu mengganti motherboard untuk kompatibilitas yang sesuai. Yang ketiga, kerusakan single point of failure. Meskipun motherboard memiliki beberapa kelemahan, peran pentingnya dalam sistem komputer tidak dapat disangkal. Pemilih motherboard yang tepat dan perawatan yang baik dapat memastikan kinerja yang optimal dan kemampuan untuk melakukan upgrade yang di masa depan. Baik, berikutnya adalah kita mengenal tentang prosesor. Ini adalah prosesor. Nah, prosesor juga dikenal sebagai CPU atau Control Processing Unit. Ini adalah inti dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan instruksi dan menjalankan operasi komputasi. Prosesor adalah otak komputer yang melakukan operasi aritmatika, logika dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan program dan menjalankan tugas komputasi. Itu pengertian dari prosesor. Sekarang kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari
prosesor itu sendiri. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pertama dari prosesor yaitu kecepatan dan kinerja. Yang kedua, multitasking. Yang ketiga, peningkatan efisiensi energi. Kita kenal pertama kelebihan yaitu kecepatan dan kinerja. Prosesor modern memiliki kecepatan yang tinggi dan kemampuan komputasi yang kuat yang memungkinkan komputer untuk menjalankan program dengan cepat. Yang kedua, multitasking. Ya, kelebihan multitasking, prosesor modern dilengkapi dengan teknologi multitasking yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi energi. Nah, prosesor tersebut sering dilengkapi dengan teknologi efisiensi energi yang membantu mengurangi konsumsi daya dan panas yang dihasilkan. Nah, hal ini dapat meningkatkan masa pakai baterai pada laptop dan mengurangi kebutuhan pendingan aktif pada desktop. Setelah kelebihan, adapun kekurangan atau kelemahannya dari prosesor, yaitu yang pertama itu mengenai keterbatasan kapasitas, ketergantungan pada komponen, kelebihan panas. Nah, yang pertama kita kenal tentang keterbatasan kapasitas. Prosesor memiliki keterbatasan kapasitas pemrosesan yang ditentukan oleh desain dan spesifikasi mereka. Sedangkan yang ketergantungan pada komponen lain, prosesor bekerja sama dengan komponen lain dalam komputer seperti RAM dan menyimpan untuk menjalankan tugas komputasi. Jika komponen lain tidak cukup cepat atau memiliki keterbatasan, maka kinerja keseluruhan sistem dapat terpengaruhi meskipun prosesor itu terdiri cukup kuat. Yang ketiga, kelebihan panas. Prosesor menghasilkan panas saat bekerja, terutama pada prosesor dengan kecepatan tinggi. Kelebihan panas dapat menyebabkan overthinking dan dapat merusak komponen lain dalam sistem yang tidak diinginkan dengan baik. Itu adalah kelebihan kekurangan dari prosesor itu sendiri. Selanjutnya kita mengenal mengenai power supply. Ini adalah power supply. Ini gambar bentuk power supply-nya, segi 4 kotak ini. Itu adalah power supply. Jadi power supply yang juga dikenal sebagai PSU atau power supply unit adalah komponen dalam sebuah komputer yang menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan semua komponen perangkat keras. Fungsi utama power supply adalah mengubah arus listrik AC dari sumber daya listrik yang masuk menjadi arus listrik DC yang dibutuhkan oleh komponen-komponen dalam komputer. Setelah kita mengenal pengertian dari power supply ini, kita masuk kelebihan dan kekurangan dari power supply itu sendiri. Yang pertama tentang kelebihan dari power supply. Jadi kelebihan pertama power supply adalah stabilitas daya. Power supply ini memiliki daya power supply yang baik, dapat memberikan tegangan dan arus listrik yang stabil kepada semua komponen dalam komputer. Nah, yang kedua, perbandingan dari lonjakan daya. Power supply sering dilengkapi dengan perlindungan terhadap lonjakan daya yang dapat terjadi akibat petir atau gangguan lain pada sumber listrik. Nah, itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga yaitu efisiensi energi. Jadi power supply ini yang modern umumnya dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi. Ini berarti power supply dapat mengubah daya listrik yang diterima dari sumber daya listrik menjadi daya yang digunakan oleh komponen dengan tingkat kehilangan daya yang minimal. Itu kelebihan dari power supply. Dan sekarang kelemahan dari power supply itu sendiri, yaitu yang pertama, kualitas yang buruk dapat memicu kerusakan power supply yang murah atau berkualitas rendah. Dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen satu bahkan keseluruhan sistem jika tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, kelemahannya itu kebisingan power supply yang lebih tua atau murah seringkali menghasilkan kebisingan yang dapat terdengar dari unit sistem.
Yang ketiga, kekurangan yang ketiga kapasitas daya terbatas. Setiap power supply memiliki kapasitas daya maksimum daya dapat dihasilkan. Jika komputer memiliki kebutuhan daya yang tinggi, misalnya untuk sistem dengan kartu grafis yang kuat atau banyak perangkat tambahan, maka perlu memiliki power supply dengan kapasitas yang sesuai. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya dari tugas troubleshooting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.